Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya oleh Allah masih diberikan ketetapan iman, diberikan ketetapan Islam, diberikan kesehatan dhahiran wa batinan, sehingga masih bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat layar YouTube panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli bersyukur, agar Allah menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain, agar kita semuanya meniti di jalan Shirathul Mustaqim, diberikan cahaya penerang di dalam setiap langkah kita, terutama di dalam hati dan pikiran kita. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wa dunya wal akhirah, diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, selamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, subscriber, lover dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan semuanya, hajat di dunia wal akhirah wal maisarah, Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Mudah-mudahan yang sakit saya doakan diangkat penyakitnya oleh Allah, berikan kesehatan dhahiran wa batinan. Yang terpenting lagi adalah mudah-mudahan bisnisnya, usahanya, rezekinya diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah, bisa untuk membahagiakan keluarga tercintanya, sisanya bisa untuk menunaikan rukun Islam. Yang nomor 5, pergi haji wal umrah di Makkah Al Mukarramah, ziarah di makamnya Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga tercintanya untuk menggapai ridhonya Allah dan juga meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di-subscribe channel Gus Hasyim Asrori, tonjok merah-merahnya, nyalakan loncengnya, di komen, di share di Facebook, di TikTok, di WA, agar sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman panjenengan bisa melihat tayangan ini, supaya bisa mengambil hikmah di dalam setiap tayangan-tayangan video yang kita tayangan di YouTube. Dan mudah-mudahan yang sudah subscribe hutangnya segera lunas. Yang tidak subscribe mudah-mudahan istri atau suaminya kawin lagi. Ngono ra Jimil. Oke, Gus. Lah iya. Yang nggak subscribe berarti ya pelit kan gitu. Karena dengan panjenengan subscribe itu mendukung perjuangan saya, mensupport perjuangan saya untuk menumpas kemungkaran, menghentikan segala keangkaran murkaan di bumi Nusantara ini. Karena tujuan saya tidak lain untuk khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga kita, dan juga orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diundang oleh seorang dukun. Saya juga tidak kenal dukun ini, tahu-tahu dia telepon bolak-balik ke nomor admin, sehingga admin risih tidak bisa bekerja. Bahkan ada beberapa saudara-saudara kita yang menanyakan pesanan tidak segera dikirim. Kenapa? Karena nomor admin itu hanya ada 1, sebenarnya ada 2, namun yang aktif senantiasa setiap saat itu hanya ada 1 di 0811 2925338. Kalau nomor admin ini kebanyakan yang telepon, belum dari sahabat-sahabat subscriber lover, belum dari dukun-dukun santet.
Ini kalau misalkan diangkat sama admin, admin nggak bisa bekerja untuk input data, packing barang dan lain sebagainya. Lah ini dukun ini sudah 50 kali panggilan tak terjawab, admin sampai pusing. Nah, sedangkan saya kegiatan masih banyak. Padahal laporan dari admin banyak sekali saudara kita, saudara saya yang pengen ngobrol telepon dengan saya, namun karena waktu saya ini terbagi banyak kegiatan yang harus saya utamakan, sehingga masih belum bisa untuk melayani satu persatu. Jadi saat ini saya sebenarnya capek, letih, luar dalam capeknya. Namun karena ini sudah meresahkan kegiatan admin, kegiatan saya, sehingga mau tidak mau saya harus memenuhi undangan. Sebenarnya bahasanya bukan undangan, tantangan mau ngetes ilmu saya. Karena saya mempunyai tanggung jawab siapapun orangnya yang sudah terjerumus ke dalam lembah hitam, maka saya wajib untuk mengingatkan, mengajak ke dalam kebenaran, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya dia sendiri, dukun ini memiliki kekuatan ataupun perewangan, yaitu Banaspati. Maka dari itu saya harus berhati-hati, apalagi kondisi saya juga masih capek, lemah di dalam kesehatan, yang mana malam, siang, sore, pagi ini kurang tidur, sehingga ya saya harus berhati-hati. Tapi tidak pernah saya takut dengan siapapun. Intinya saya hanya menyadarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mohon doanya kepada sahabat-sahabat semuanya, dengan subscriber panjenengan, dengan tanda subscribe, like, komen, dan share panjenengan, saya terus bersemangat untuk memberikan hiburan dan edukasi. Walaupun capek, letih, kurang tidur, bagi saya yang penting bisa membuat kemanfaatan, kemaslahatan, dan kemanfaatan bagi saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon doanya sekali lagi untuk sahabat-sahabat subscriber lover saya, yang mana saya akan menjalankan amanah dari Kanjeng Syekh untuk pembebasan lahan yang akan dibangun majelis dzikir dan taklim. Dengan support panjenengan, doa panjenengan, mungkin yang sudah memaharkan media-media, mungkin yang belum memaharkan media-media, dengan support doanya dari rumah dengan cara subscribe, like, komen, dan share, itu menunjukkan bahwa saya panjenengan mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menjadikan kemaslahatan, untuk mewujudkan apa yang menjadi niat hajat saya untuk mengemban amanah dari Kanjeng Syekh agar mendapatkan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita langsung menuju ke dukun yang sudah mengundang saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Saya rasakan di sini ini ada sesuatu kekuatan jahat, kekuatan hitam. Ada pagar-pagar yang harus saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi'idznillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la quwwata illa billah. Allahu akbar. Stop. Kan?
saya sudah bisa merasakan kekuatan jahat ketika dukun ini mengundang saya dengan memasang jebakan. Ini akan membuat saya mental. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Sing penting, tenan. Ternyata panjenengan di sini. Assalamualaikum. Kekuatanmu lumayan tenan bocah tengi. Sopo sampean? Aku ora kenal karo sampean, sampean ya ora kenal karo aku. Nanging sopo aku ora kenal karo kowe. Tekon di sampean kenal sama saya. Perguruan dukun-dukun kondang wis ngomong nih topik tentang kowe. Kowe wis nggawe rusuh dunia perdukunan. Aku nggawe rusuh dunia perdukunan. Itu adalah suatu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jenengan telepon ke admin saya puluhan kali, bahkan 50 kali panggilan tak terjawab. Sampean ngundang atau nantang saya tujuannya ingin ngetes ilmu saya. Iya. Aku pengen ngetes kesaktianmu kaya apa kok iso ngorak ngarit perdukunan. Ojo nesu-nesu Mbah Dukun. Cepet bongko. Tenan. Aku ora iso bongko. Ndak iso bongko? Ora iso. Jangan sesumbar dan jangan sombong. Mbah Dukun. Intinya wis gimana jenengan? Mau aku ora trimo kowe ngorat ngarit dunia perdukunan le. Ndak terima. Saya tidak mengorat ngarit. Karena saya punya tanggung jawab agar para dukun-dukun yang sudah meresahkan dan juga menyesatkan, bahkan tidak segan-segan menghabisi saudara saya dengan menyantat, menjenggas, menenung. Itu adalah perbuatan mungkar dan keji. Wajib saya ingatkan, wajib akan saya tumpas kalau tidak bisa saya ingatkan. Kuwi yo krana polahmu dhewe nyapa tidak ikut campur urusane perdukunan. Bagi saya yang punya iman, yang diajarkan oleh agama saya, ketika ada angkara murka kedoliman yang kalian akibatkan, maka saya harus menghalangi dan juga membuat kalian cerah. Saya sudah datang seperti permintaan panjenengan, Mbah Dukun. Lantas apa yang mau panjenengan pertunjukkan kepada saya? Ayo saiki ngetes ilmu. Ngetes ilmu. Ilmu bukan untuk dites. Kalau memang panjenengan kemauannya seperti itu, semonggo apa boleh buat, Mbah Dukun. Banaspati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridholillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayang Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Astagfirullah. Sakmono kuwi kemampuan jan. La haula wala quwwata illa
La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Perewangan panjenengan itu. Perewangan panjenengan yang sangat luar biasa. Cuma segitu Banaspatinya. Keluarkan lagi yang lebih sakti. Ayo, pateno. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Ternyata panjenengan benar-benar dukun Banaspati. Allah. Wis ngerti kemampuan dosa ini. Saya tidak pernah percaya dengan kamu dukun, dan saya tidak akan pernah takut dengan kamu para dukun. Lumayan keilmuan panjenengan menggunakan Banaspati, tapi niat saya ke sini ingin mengingatkan panjenengan agar panjenengan bertobat. Jangan teruskan untuk mengirimkan teluh melalui Banaspati. Tobat kuwi panganan nopo? Tobat itu adalah jalan menuju ke dalam yang diridhoi oleh Allah, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan angkara murka. Lah dalan kuwi iki kok angget kleru. Panjenengan sudah tersesat di dalam lembah hitam untuk mengabdi kepada bangsa-bangsa iblis. Banaspati panjenengan sudah menguras sebagian tenaga saya. Aku lek iso mateni iku ya bakal kondang nomor 1 alam perdukunan. Saya bukan siapa-siapa. Kalau panjenengan ingin membunuh saya hanya akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kakean cangkem Banaspati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah wa quwwata illa billah. Patenono. Bocah iki. Astagfirullah. Astagfirullah. Yo. Allah Akbar. Allah Akbar. Yo. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Hancur Banaspati ini panjenengan. Kurang ajar. Seperti ini Banaspati ini panjenengan. Sudah tak hancur leburkan. Tuh lihat saja. Udah hancur lebur tuh Banaspatinya. Ini yang kamu jadikan suatu media tenung, teluh, dan juga jengges. Panjenengan tidak mempunyai hati nurani, Mbah Dukun. Orang yang lemah kamu kirimi dengan media Banaspati untuk membakar seluruh raganya, sehingga sukmanya kamu tarik untuk sesembahan para iblis. Kuwi pancen tugasku. Mudah nih nyawa-nyawa. Astagfirullah. Tinggi iblis. Karena kamu tidak mempunyai Tuhan, yang mana kamu hanya mengandalkan iblis untuk menyakiti saudara-saudara saya, Mbah Dukun. Kalau memang panjenengan tidak bisa, saya ajak ke dalam jalan yang baik, maka jangan salahkan saya, Mbah Dukun.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dat lantakan sangkan paraning manungsa sampurnaning pati sampurnaning urip. Disembelih ning bumi kawaruh balik yang pangeran Yohaman asal geni balik geni asal angin balik asal banyu. Yen asale ilmu sing nyengsarakno sing gawe matine manungsa teko awakmu termasuk Banaspati bakal balik tak lebur tadi siji hancur lebur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ingatkan kamu Mbah Dukun, jika di dalam keimananmu, jika di dalam hatimu tidak mempunyai iman, demi Allah akan hancur lebur ilmu-ilmumu, termasuk darah daging, tulang, sumsum akan beku, akan lumpuh, yang bisa mengobati hanya dirimu sendiri. Tatkala kamu bertobat minta ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan ridhonya Allah, dengan kasihnya Allah, hancur lebur, musnah ilmu-ilmu yang bersalang menjadi satu, menjadi darah, menjadi daging dalam dukun ini, dan kamu akan lumpuh sak lawas-lawase jika tidak punya iman di dalam hatimu. Lumpuh seumur hidup. Allahu Akbar. Jadi ini pelajaran bagi dukun-dukun dimanapun berada. Ketika panjenengan para dukun membuat angkara murka, menyantet, menjenggas, menyakiti siapapun, saya punya tanggung jawab untuk memberantas kalian. Ini salah satunya. Dukun mempunyai kesaktian Banaspati, tidak segan-segan untuk membunuh dengan cara mengirimkan tenung melalui Banaspati. Hanya hitungan jam maka akan tewas. Saya tidak memaksa dia untuk bertobat, tapi memberikan pelajaran. Dia akan lumpuh selama-lamanya kalau tidak punya iman dalam hatinya. Kita tinggalkan, sudah dimakan sama perewangan-perewangannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah takut dengan siapapun dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Takutlah dengan tingkah lakumu sendiri yang angkara murka sehingga membuat kesenangan akhirnya terjadilah suatu dosa. Dan percayalah dengan hidupmu sendiri agar panjenengan tidak gampang dibodohin, ditipu oleh siapapun. Kalau panjenengan percaya dengan hidupmu, maka Allah akan memberikan suatu amanah kepercayaan kepada hidupmu. Allah akan menjadi suatu petunjuk di dalam hati sirrimu. Qalbun mu'minin baitullah, hatinya orang yang beriman adalah rumahnya Allah, tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga pada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki akhlakul karimah, mari kita tata niat hajat kita untuk menggapai ridhonya Allah, untuk memohon kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya tidak lain untuk khairunas anfa'hum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga kita dan juga orang lain. Marilah kita perbaiki sholat 5 waktunya, dijaga sholat 5 waktunya, ditambah sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan kalau bisa jam 12 malam ke bawah, kerjakan mandi taubat, lalu kerjakan sholat hajat 4 rakaat, ditambah bertawasul, sebisanya tawasulnya. Setelah itu, zikir istighfar 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali. Sholawat Jibril seperti apa Gus? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca 1000 kali.
Setelah itu syahadat 1000 kali. Insya Allah kalau panjenengan mendawamkan, mengistiqomahkan 3 amalan ini, istighfar, salat Jibril, syahadat selama 41 hari 41 malam, maka panjenengan akan mempunyai suatu bonus atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita niatkan untuk bermahabbah, bertakarub kepada Allah. Selebihnya kalau dikasih bonus itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk bersedekah walaupun hanya 500 rupiah. Yang penting panjenengan ikhlas, maka Allah akan memudahkan, melancarkan rezekinya panjenengan semuanya. Urung-urung tanpa gurung, guruku kang sejati opo biungku. Maka dari itu kalau orang tua panjenengan masih hidup, bahagiakan dengan ucapan, dengan kata-kata, tindakan, dan juga tingkah laku. Kalau bisa dengan materi, ya dengan materi. Kalau tidak bisa, cukup dengan mendoakan, dengan ucapan dan tindakan. Karena ridho fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tuamu. Kalau sudah meninggal gimana Gus? Panjenengan harus sering membersihkan makamnya orang tua panjenengan yang dari rumput-rumput tumbuh-tumbuh, dibersihkan, terus disekar, terus bacakan suratul Fatihah dalam maktubah seminggu sekali minimal, surat Yasin dan juga tahlil. Mudah-mudahan yang sudah dipanggil ke rahmatullah diampuni segala kekhilafahnya, diterima amal baiknya, ditempatkan di sisinya Allah, dibahagiakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terus mudah-mudahan kita semuanya dijadikan seduluran lawas-lawas saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya kepada sahabat-sahabat subscriber lover agar saya bisa mewujudkan apa yang menjadi amanah Kanjeng saya untuk pembebasan lahan dan juga pembangunan majelis zikir dan taklim untuk menjadikan kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah bersimpuh bersujud mengadu. Apapun yang menjadi problematika kehidupan panjenengan, insya Allah Allah akan berikan jalan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. 2 kali Allah berfirman, setelah kesulitan sudah pasti akan kuberikan kemudahan. Logikanya kalau kita naik jalan yang naik, pasti akan menemukan jalan yang turun. Begitu juga dengan ujian, cobaan. Maka setelah cobaan dan ujian, maka Allah berikan kemudahan dan kebahagiaan. Terus menjadi orang yang baik walaupun cacian, makian, hinaan selalu ada. Tetap fokus dan semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apabila saya sampaikan banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku saya, itu murni sumbernya dari saya Al-Fakri yang dhaif. Dan apabila saya sampaikan banyak kebenarannya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sakti, saya tidak hebat, saya tidak bisa apa-apa. Yang hebat, yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Hasib Asori, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam setiap tayangan video-video yang kita tayang di YouTube. Ambillah sisi positifnya, yang negatif dibuang saja, karena tujuan saya tidak lain untuk hiburan dan edukasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.